Salam. Shalom. Kami Majelis Jemaat HKBP Menteng mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah kepada seluruh jemaat, khususnya kepada adik-adik kami, remaja yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Ibadah Minggu kita hari ini adalah Minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan tema Allah yang tidak pernah berubah. Untuk memasuki ibadah kita, marilah kita memuji Tuhan dengan menaikkan lagu pujian Penuh Harapan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaruilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami supaya kami tetap bersukacita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 dan 2. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah.
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang diambil dari kitab 1 Petrus 5 ayat 6. Demikian hukum Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikian hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 37 ayat 1 dan 2. Bila ku renung dosaku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan bernyanyi dari NKB nomor 14 ayat 2 dan 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Dengarlah firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu yang ini yang diambil dari Ibrani 6 ayat 17 sampai dengan 20. Kita membacanya secara bergantian. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 769 ayat 1 dan 2. Tudebata do pangirimon. Tudebata do pangirimon. Kami undang untuk berdiri. Dona
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta remaja. Shalom, selamat hari Halo. Minggu bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam ibadah Minggu Remaja hari ini, baik teman-teman yang ibadah di gereja maupun yang di rumah. Warta Remaja ibadah Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Nama minggunya ialah Minggu ke-19 setelah Trinitatis. Kita bersyukur hari ini dilayani oleh pelayan firman Ina Pendeta Rita Siagian, pelayan liturgis Inang Sintua Surya Sihombing, sang leader Matius Siagian, pianis Marsden Pardede, organis Aldo Pardede, dan pewarta saya sendiri Annabella Silitonga. Pengumuman, mohon disimak ya teman-teman. Yang pertama, jangan lupa ibadah remaja kita yang dimulai dari jam 8 pagi di setiap minggunya melalui Zoom. Jadi, jangan sampai terlambat ya teman-teman. Yang kedua, untuk persembahan ibadah, teman-teman dapat transfer ke rekening gereja seperti yang akan nampak di layar saat persembahan nanti. Yang ketiga, berhubung beberapa bulan lagi sudah memasuki hari Natal, kami dari pengurus remaja sedang mempersiapkan rangkaian kegiatannya. Untuk itu, bagi teman-teman remaja yang ingin menampilkan kesaksian pujian pada acara Natal, baik berupa solo puisi atau nyanyi maupun vokal grup, dapat menghubungi sekretaris remaja yaitu Anya Silitonga. Dan yang keempat, kita bersyukur untuk teman-teman kita yang berulang tahun pada rentang minggu ini, yaitu Naftali Angelina Silitonga tanggal 5 Oktober, Matius Siagian tanggal 6 Oktober, dan Syara Simanjuntak tanggal 10 Oktober. Kami ucapkan selamat ulang tahun ya, dan kiranya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian warta remaja hari ini. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita bernyanyi, Yesus tak pernah berubah. Takkan mengerti seperti kamu mampu bangkitkan harapanmu. Datanglah pada Yesus, dialah jawabanmu. Yesus tak pernah berubah.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah untuk kita pada minggu ini yaitu tertulis dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Kalau ada yang membuka Alkitabnya, dibuka dulu, atau ada di depannya HP-nya, dibuka dulu supaya kita bersama-sama membacanya. Inang membacanya untuk kita semua ya. Ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dan sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, senang lagi kita bertemu dalam ibadah ini. Mudah-mudahan kalian semuanya yang beribadah pada pagi hari ini, terkhusus anak-anak remaja, boleh mempersiapkan dirinya dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini sesuai dengan konteksnya, situasi kita. Kita lihat itu dari tema kita hari ini. Allah yang tidak pernah berubah. Iya, Allah tidak pernah berubah. Kini dan selamanya. Itu tadi nyanyian kita ya. Dari apa itu tadi? Nyanyian Yesus tak pernah berubah. Persis. Apa yang kita nyanyikan itu, itulah isi khotbah Inang sekarang. Allah yang tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah-ubah? Bisa. Melihat kondisi. Tetapi kalau Allah, dia Allah yang mencipta, dia Allah yang dulu, dia Allah yang sekarang, dan dia Allah yang akan datang kekal untuk selama-lamanya dan tidak berubah untuk mengasihi kita. Kasihnya itu tetap untuk selama-lamanya. Itu yang kita syukuri. Inang pendeta di sini ditemanin teman-teman kalian ya. Tadi yang membaca warta Anabel Silitonga. Terus song leadernya Matius Yagian. Terus pianis dan organis kakak beradik Sandes dan Aldo. Dan beberapa teman kalian di sini. Sebenarnya Inang tadi mengharapkan udah banyak di sini teman Inang. Karena sudah PPKM level 3. Berarti kita sudah boleh hadir sebenarnya. Perlahan-lahan. Nanti kalau pengurus remaja, seksi remaja menelepon kita untuk hadir, bolehlah hadir ya. Jangan melulu ini aja yang bersedia melayani ya. Jadi kita usahakanlah memakai protokol kesehatan dengan baik.
supaya kita semuanya ambil bagian. Kita sebentar lagi Natal loh, ya. Seperti warta yang dibacakan oleh Anabel tadi, kita sebentar lagi Natal. Jadi kalau Natal itu kan biasanya kita punya kegiatan gitu ya, vokal grup apa segala macam. Kita sudah bisa berganti-gantian untuk hadir di gereja untuk mengisi pelayanan kita ya. Itu harapan Inang. Jadi jangan berubah jadi malas. Tetaplah rajin, tetaplah semangat, ya. Anggap aja dulu ini bukan suasana yang mencekam lagi ya, karena kita sudah bisa bangkit dari keterpurukan karena pandemi ini, karena kita sudah mendapatkan banyak hal, pelajaran, pengalaman. Jadi kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jadi mengenai khotbah kita hari ini, memang kalau kita punya masalah atau kesusahan, penderitaan banyak dalam kehidupan kita ini, memang ada yang berpikiran yang kurang bagus kepada kita ya. Di situ orang berubah melihat kita. Tidak selamanya orang mau berteman dengan kita kalau kita menderita, kalau kita susah. Karena penderitaan itu akan membuat kita jelek, akan membuat kita murung, orang jadi menjauh dari kita. Atau ada orang mengejudge, menghakimi kita. Penilaiannya negatif kepada kita dan menyalahkan kita sendiri. Itu. Ini Ayub nih, disalahkan teman-temannya dia. Ayub itu mempunyai teman yang kompak, seia sekata selama ini. Kita kan juga punya teman yang kompak ya, seperti gengnya ya. Tapi kalau kita menderita, dia bisa juga mengatakan, itu memang karena salahmu gitu ya. Seperti ini. Demikian yang dialami Ayub, yang dituduh oleh temannya, banyak dosanya kepada Tuhan. Dan bahkan menyuruh Ayub menyalahkan Tuhan yang tidak adil. Mereka berempat menuduh dengan dua-dua tangannya kan. Kamu yang salah, berarti kamu melakukan kejahatan. Makanya begitu penderitaanmu. Apa sih penderitaan Ayub? Nah, kita kalau baca itu ya, pasal 1 ya, kita langsung tahu. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anak-anaknya, dia sepertinya mau ditinggalkan istrinya, teman-teman sahabat-sahabatnya menuduh dia, membuli dia. Dan bahkan itu yang paling parah. Salahkanlah Tuhan. Kalau kau memang benar, memang Tuhan itu tidak adil, tinggalkanlah dia gitu ya. Begitu parahnya mereka menuduh Ayub. Tapi bagaimana keimanan Ayub? Nah, kita lihat, goncang enggak? Kadang-kadang memang goncang ya. Memang keadaan yang dialami Ayub sungguh memprihatinkan ya. Bisa juga imannya goncang karena keadaan itu. Kita aja nggak pulang cepat ke rumah dulu ya. Kalau pulang sekolah, iman mama kita itu udah goncang. Di mana ini anak gua? Di mana ini anak gua? Gitu ya. Ayub mau membela diri di hadapan Tuhan, tapi pembelaannya itu untuk meminta perhatian Tuhan. Ayub tidak seperti apa yang dikatakan teman-temannya. Jadi mau membela dirilah Ayub itu. Itu yang kita lihat di situ. Mau membela diri di hadapan Tuhan. Tapi bukan untuk meninggalkan Tuhan.
Di tengah kegalauannya itu Ayub tersadar memang Tuhan masih terus mengasihinya walaupun harus mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu bisa memurnikan keimanannya kepada Tuhan. Bisa enggak begini kita? Kalau kita dibully teman kita dibentak sama guru kita dimarahin di rumah, kita sepertinya dicuekin mama dan papa. Udahlah, penderitaan ini mendekatkan diri kepada Tuhan. Bisa enggak begitu? Pasti hopeless ya. Pasti putus harapannya. Enggak usah lah. Memang abang yang paling dikasihi mama, kakak yang dikasihi mama. Kalau saya enggak gitu ya. Sehingga ada beberapa prinsipnya, yaitu kita lihat prinsipnya. Yang tersirat, yang diimani, yang dijiwai oleh Ayub itu. Apa itu? Prinsipnya. 1. Penderitaan tidak membuat Ayub beranjak meninggalkan Tuhan. Ini yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Penderitaan yang dialami dari Tuhan sepertinya seperti tukang emas memurnikan emas. Hebat ya? Kalau memang ada penderitaan kita bilang, enggak seberapa itu. Mungkin Tuhan mau memurnikan imanku. Inang Pendeta pernah seperti itu. Waktu Inang Pendeta melihat nilai Inang Pendeta yang tadinya Inang Pendeta mengatakan dalam hati, saya waktu ujian dapat 85. Kenapa saya dibuat C? Kalau mahasiswa itu kan C, A, B gitu nilainya ya. Kok dibuat C? Aturannya kalau 85 pada masa Inang Pendeta itu sudah A. Terus nangis. Kok C sih? Kok C? Kok C? Gitu kan. Terus nangislah. Nah, setelah menangis, udahlah kalau seperti itu. Rupanya dengan tidak disengaja ketemu dengan dosennya. Saya tanya, Inang tanya, Pak, kenapa saya nilai C? Padahal saya ini kertas ujiannya 85. Aduh, salah. Oh iya, salah. Padahal belum pernah Inang Pendeta ngomong sama dosen itu seperti itu. Akhirnya dengan mengatakan seperti itu, Inang Pendeta dikenal dosen itu. Ini baik, ini transparan, ini berani, ini bisa terus terang. Apa yang ada di dalam hatinya dia bisa bilang sama saya. Ini orangnya memang pantas dihargai gitu. Dengan penderitaan itu Inang Pendeta dimurnikan. Dengan situasi itu Inang Pendeta jadi dibangkitkan, jadi berani. Tadinya Inang Pendeta, ya udahlah, biarlah. Aduh, gimana sih, gitu-gitu aja. Tapi itulah pertolongan Tuhan. Jadi kalau ada persoalan, ada masalah, ada bulian, ada cercaan, ada difitnah, teman-teman, jangan dulu putus asa. Jangan dulu langsung kecil hati. Lihat persoalan itu. Tuhan sedang memurnikan imanmu. Mungkin dengan persoalan itu kita terbuka hatinya untuk menjadi lebih baik lagi. Baru yang kedua kita lihat. Penderitaan itu membuat Ayub hanya memasrahkan diri kepada Tuhan. Dan apa yang sudah ditetapkan Tuhan diterimanya dengan lapang dada. Itu bisa kita baca dari mulai ayat 13 sampai 15. Ini juga luar biasa.
kepribadian yang luar biasa, memasrahkan diri, menyerahkan diri. Apa yang sudah ditetapkan Tuhan diterima dengan lapang dada. Ya, jangan gak diterima. Gak mungkin kita bisa menjadi anak pembesar semua ya. Tapi kita bersukacita. Walaupun keadaan kita biasa-biasa saja. Kalaupun kita punya persoalan, jangan kita galau, ketakutan. Tetapi mari kita seperti dia ini, memasrahkan diri. Kalimat yang paling membuat kelihatan Ayub memasrahkan diri kepada Tuhan ini ayat 13. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Artinya kita tidak boleh meronta. Artinya kita tidak bisa menghalangi Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya. Hanya triknya, prinsipnya, langkah yang harus kita miliki adalah memasrahkan diri kepada Tuhan dengan lapang dada menerima apa keputusan Tuhan. Iya, Ayub bukan tidak menderita, dia kehilangan anaknya. Berapa itu anaknya? Meninggal semua. Kerbaunya, sapinya, semuanya harus hilang begitu saja, sekejap mata. Pasrah aja. Tidak dipikir-pikirkannya lagi itu. Dengan begitu, nanti di pasal-pasal terakhir, Tuhan menggantinya 2 kali lipat. Karena dia hanya percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tidak pernah berpaling hati untuk selalu mengasihi Ayub dan kita semuanya. Harus seperti Ayub ini. Tuhan tidak pernah berpaling dari yang mengasihi kita. Jadi itu kebanggaan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, apa yang mau kita lihat? Prinsipnya adalah di tengah keputusasaan ada secerca harapan. Mari kita lihat apa secerca harapan walaupun ada penderitaan. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan itu aku binasa ini. Ini pernyataannya. Padahal dia sudah melihat bahwa Tuhan membuat hatinya gemetar. Karena kegelapan aku tidak akan binasa. Bukan karena kegelapan aku binasa. Ada di antara persoalan-persoalan itu secerca cahaya. Mungkin ini ada baiknya juga ku alami. Mungkin ini juga jalan Tuhan untuk menegur saya. Ya udahlah, gitu ya. Jadi Ayub mengatakan seperti apa yang ada di Roma 8 ayat 28. Walaupun dulu perjanjian baru belum ada, tapi Ayub sudah menghidupinya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang perlu kita imani. Kita yakini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan kepada kita. Jangan kita curiga dulu, jangan kita langsung hopeless, jangan kita langsung putus asa. Walaupun semuanya sepertinya dalam kemanusiaan tidak ada yang bisa membantu kita. Tetapi Tuhan tetap setia. Dia tidak berubah.
Dia Allah yang selalu mengasihi kita. Jadi anak-anak remaja, semua orang tua, semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, tetaplah bersemangat, tetaplah kita sukacita, karena Tuhan tidak mau berubah. Dia tetap, kalau sudah dia mengatakan aku mengasihimu sampai selama-lamanya, aku tidak akan meninggalkanmu, badai apapun yang datang, seperti Yesaya 54 ayat 10, kasih setiaku akan menyertaimu. Jadi Tuhan menyertai anak-anak remaja, menyertai semuanya orang-orang yang percaya, menyertai para hamba Tuhan, sintua, pembimbing remaja, seksi remaja, dan semuanya yang mengasihi Tuhan tetap disertai Tuhan. Dia tidak akan berubah untuk mengasihi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersuka cita, Allah tidak pernah berubah. Itu yang kami dengarkan dari firman ini. Sama seperti Ayub yang meyakini bahwa Allah tidak pernah berubah dan tidak meninggalkan kami sekejap pun. Bapa di sorga, kuatkan kami untuk mengimani firman-Mu ini. Terkadang penderitaan, kesusahan, ribetnya tugas-tugas, pelajaran membuat kami kadang tidak nyaman. Kami sering berpikir Allah telah meninggalkan kami. Dengan firman ini kami semakin dikuatkan. Ternyata Tuhan tidak pernah berubah, tetap setia, tetap kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Untuk selanjutnya hari-hari kehidupan kami hanya menyerahkan kepada Tuhan. Berikanlah kepada kami kesempatan-kesempatan yang baik. Berikan kepada kami semangat untuk belajar. Berikan kepada kami ketaatan kepada firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang baik untuk mendengarkan orang tua kami yang telah membesarkan kami, yang selalu mengasihi kami, dan selalu memberikan apa yang kami butuhkan. Berkati para orang tua kami dalam pekerjaannya, berkati kesehatannya, supaya kami bersama-sama di dalam sukacita yang daripada Tuhan menjalani hari-hari kehidupan kami. Persiapkan kami Tuhan, para remaja HKBP Menteng, menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, berkatilah semua kami, studi kami, pelajaran kami, supaya melalui studi kami dan pelajar kami ini boleh kami dibentuk menjadi orang yang berguna, orang yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami orang-orang berdosa, kiranya Tuhan mau mengampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dari PW 1 nomor 78,
biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari kita bangkit berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas. Kami di sini Perhalado, HKBP Menteng, Inang Sintuaria, dan semua seksi dan pengurus remaja mengucapkan kepada kita semuanya selamat hari Minggu, salam sehat, tetap sukacita. Horas. Biarpun gunung-gunung beranjak dan